Di masa-masa seperti ini biasanya akan banyak sekali pemikiran-pemikiran tentang out from the company, tidak melanjutkan pekerjaan, resign guys ya, atau mungkin banyak di antara kalian yang udah memikir-mikirkan tentang eh, peluang bisnis. Halo guys, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Dimudahkan urusannya dan dilancarkan rencana-rencananya. Amin, amin, amin. Selamat datang kembali di Be Delightful Channel bersama aku Ray, your tarot reader. Dan ini adalah special reading yang paling ditunggu-tunggu guys. Special reading paling laris di channel Be Delightful. Special reading karir dan keuangan untuk bulan Desember 2023 ya. Oke, aku akan upload dua video guys untuk malam ini mengenai karir dan keuangan. Yang pertama untuk kalian para penerima gaji atau yang bekerja ke orang lain ya. Dan yang kedua karir dan keuangan untuk pelaku bisnis atau pemilik usaha. Oke. Dan video yang sedang kalian tonton saat ini adalah special reading karir dan keuangan khusus untuk para penerima gaji atau yang bekerja ke orang lain ya, yang punya atasan. Mungkin kalian adalah budak korporat atau karyawan swasta guys. Bisa jadi juga ASN, bisa jadi juga karyawan atau karyawati dimanapun kalian berada atau kepada siapapun kalian bekerja. Tapi intinya punya atasan dan kemudian menerima gaji. Menerima gaji, oke. Aku bicara dengan banyak orang sekaligus ya, jadi nggak semua orang akan merasa resonate dengan apa yang akan aku sampaikan sebentar lagi. Sebagai ciri khas dari special reading guys, satu readingan untuk ke-12 zodiac sign. So, jangan terlalu dipikirin kalau nanti kamu ngerasa, ih apaan sih, nggak nyambung banget dengan hidupku, itu hal yang biasa. Ini berarti milik orang lain ya. Aku akan bukakan 10 kartu. 6 kartu pertama yang di-cross akan aku bahas di video ini, dan kemudian 4 kartu terakhir yang vertikal akan aku bahas di video extended ya. Kalau nanti kamu merasa cocok dengan apa yang aku sampaikan di pembahasan 6 kartu pertama dan tertarik untuk melihat tips dan trik atau nasihat dari universe mengenai karir dan keuangan kamu di bulan Desember ini, silahkan klik link di kotak deskripsi di bawah video. Nanti kamu akan diarahkan untuk menonton video sambungan secara eksklusif ya guys. Oke, kita langsung mulai saja. Kita ambil satu oracle dulu yang akan jadi clue atau petunjuk, nasihat jalan cie mengenai karir kamu para penerima gaji ya, atau yang bekerja ke orang lain di bulan Desember ini. Halo, I call upon the Almighty, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading, please bless this reading. All zodiac sign, Taurus to Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Karir dan keuangan untuk mereka yang saat ini bekerja ke orang lain atau para penerima gaji. Oke, sudah datang. Remain positif. Remain positif ini maksudnya tetaplah berpikiran positif guys. Oke, segala sesuatu harus dilihat dari sisi positif. Walaupun gaji kecil, dilihatlah coba dari sisi positifnya. Apa sisi positifnya gaji kecil Ray? Apa ya guys? Oh, mungkin jadi bisa lebih bersyukur. Bisa lebih bersyukur, ternyata mungkin ada yang lebih kecil lagi. Let's say misalnya gaji kamu saat ini 2 juta begitu, tapi kan pasti ada yang gajinya malah di bawah UMR guys, dan itu bisa bikin kamu lebih berpikir positif ya. Atau positive thinking terkait dengan gaji yang kecil, misalnya kamu jadi punya kayak keinginan atau semangat untuk perkembangan ke depannya. Let's say cari tempat kerja lain yang gajinya jauh lebih besar ya. Segala sesuatu bisa dilihat dari sisi positif guys, cuman memang agak sulit bagi setiap orang melakukan hal itu ya. Manusia cenderung atau pada umumnya itu lihat yang negatif-negatifnya saja, atau lihat kesusahannya saja, lihat yang gak enaknya saja. Tapi katanya untuk kamu, supaya bulan Desember ini terasa menyenangkan dalam bekerja, remain positif. Oke, mari kita lihat dulu ceritanya. Apa ini yang membuat kamu disuruh berpikir lebih positif lagi? Halo, I call upon the Almighty, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for all zodiac sign. Taurus to Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars.
Karir dan keuangan energi update untuk mereka yang saat ini bekerja ke orang lain atau penerima gaji ya. Knight of Wands, kamu keluar ya? Kamu pengen keluar deh guys, kamu tinggalkan pekerjaanmu yang sekarang. Iya, the Fool. Tapi bisa jadi remain positif ini maksudnya kalaupun kamu nanti mau keluar tetaplah berpikiran positif, bisa jadi begitu ya. Kita lihat dulu The Magician, The Fool ditambah The Magician, Nine of Pentacles, oke. Uang penting bagi kamu kayaknya. Ya siapa sih yang gak penting uang, Rey? Nggak, maksudnya kan ada orang yang kalau bekerja itu dia lebih mementingkan karir ya. Uang mah belakangan, yang penting karir aku dulu yang aku utamakan. Di sini banyak belajarnya, di sini ketemu senior-senior, di sini ketemu orang-orang hebat. Memang kalau dibandingkan dengan perusahaan lain, gaji aku di sini lebih kecil, tapi aku akan bersabar dulu karena panutan-panutan aku ada di sini. Aku akan banyak bicara sama mereka, banyak cari ilmu sama mereka. Nah, itu kan mengutamakan karir daripada uang. Nah, ini kamu nggak bodoh amat ada senior atau ada public figure atau siapapun di situ, bodoh amat, nggak masalah. Yang penting gaji aku lebih tinggi atau gaji aku itu cocok dengan apa yang aku kerjakan. Itulah yang disebut dengan money oriented and there's nothing wrong with that ya. Nggak ada yang salah di situ. Silakan kamu teruskan tergantung apa yang kamu butuhkan ya. Asalkan kamu tahu aja fokus atau goal kamu itu apa guys dalam bekerja, you will be just fine. Karena semuanya kan pasti ada sisi negatif, sisi positifnya ya. Kamu disuruh remain positif di sini. Katanya kalau kamu lebih mengutamakan the Nine of Pentacles, kemungkinan besar perasaan kamu yang gak tenang karena mungkin lingkungannya toksik guys. Karena setahu aku sih semakin tinggi gaji di sebuah perusahaan, maka keadaannya akan semakin gak menyenangkan di situ setahu aku sih ya. Eh, nggak mungkin makin tinggi gaji terus makin santai-santai, nggak ya. Lemburnya lebih banyak ya nggak sih kalau gaji itu lebih tinggi atau perusahaannya lebih keren begitu, marketplace-nya itu lebih eh, tinggi ya, produknya atau apapun itu yang dipasarkan misalnya favorit, dan itu tentu membuat karyawan-karyawannya itu guys non-stop bekerjanya ya. The Four of Wands, The Star, The Devil, The King of Sword, The Ten of Sword. Aku nggak melihat kamu diarahkan untuk pergi di sini guys, but stay where you are ya, sorry. Apakah kartu terbuka itu yang harus aku sampaikan ya guys. Tapi dari sisi kamu kayak ada keputusan untuk keluar dari tempat ini, toxic banget, toxic banget. Oke, the devil ya. Tapi mungkin kalau masalah urusan uang gitu ya, bukan masalah. Urusan uang nggak masalah guys. Karena aku tidak melihat ada orang yang kayak kesusahan di uang gitu, nggak. Tapi the Ten of Swords ini lebih ke arah beban kerja. Aku lihat di sini yang sangat tinggi sekali. Load kerjanya itu tinggi banget. Itu bikin kamu lelah guys. Lelah. The Four of Swords ini adalah lelah, capek ya. Mungkin tidur juga nggak tenang. Oke, bisa jadi mungkin nggak bisa tidur. Lembur terus gitu ya. Karena kartu depannya itu the Page of Wands ya. The near future-nya ini tentang positivity, optimism. Oke. Kita langsung mulai klarifikasi saja. Let me clarify the Ten of Swords. Thank you very much. Berarti ketika The Fool datang di center of the reading, di cross dengan The Magician, artinya kamu saat ini merasa situasi The Ten of Swords yang kamu jalani di tempat kerjamu itu nggak bakal pernah bisa berakhir. It's impossible over. Satu-satunya cara untuk berakhir adalah aku keluar dari sini. Ya. Tapi justru malah kartu ini ceritanya lain guys. Itu akan berakhir magically ya. Secara ajaib berakhir, dan itu divine intervention. Oke, the Six of Cups. Berubah ya keadaan, dulunya mah gak gini Ray, sekarang aja yang udah begini ya. Nah berarti kalau begitu Six of Cups datang, maka tugas aku di sini bilang kalau kamu bisa terima masa enaknya kerja di situ, maka kenapa sih kamu nggak coba terima masa nggak enaknya guys, ya nggak sih? Oke, karena memang hidup ini begitu kok ya, di tempat lain juga kamu akan begitu. Ada masa enaknya kamu bisa enjoy, ketika masa nggak enaknya kamu tinggalkan. Kalau gitu nanti jadi kutu loncat guys, kesana kemari, cari yang enaknya aja. Sementara kan masa nggak enak pun itu kayak semacam challenge ya, yang akan membuat kita berkesempatan mendapatkan ace. Ace itu hadiah reward ya. Siapa yang tinggal atau mau menghadapi masa-masa sulit di dalam pekerjaan ini, dia akan mendapatkan rewardnya. Hierophant. Mana minum aku tadi? Aduh jauh banget. Ut, ut.
Nine of Pentacles ya. Dari sisi keuangan kayaknya kamu puas deh guys ya. Jadi kalau ini kakak-kakak aku misalnya asisten rumah tangga di Taiwan, di Hong Kong atau di Arab Saudi begitu, dulu mah majikan ini royal, orang bukan royal, ramah ya. Tapi entah kenapa beberapa bulan terakhir ini orangnya jadi ketus banget, kasar banget, gak enak banget, toksik banget keadaan di sini begitu. Eh, ini prinsip tradisional. Hierophant ini datang kayak mau bilang ke kamu, ada masa sulit dan ada masa enak. Kalau masa enak kamu mau terima, masa sulit pun kamu harus mau terima. Kamu harus mau terima, ya. Oke, center of the reading, thank you. Ten of Pentacles, Page of Pentacles, Ace of Wands. Kurang dari 6 bulan keadaan akan dikembalikan menjadi the Six of Cups atau apapun yang bisa kamu bayangkan tentang enak di pekerjaan ini. Kurang dari 6 bulan akan diulang kembali, terulang kembali, akan datang lagi guys. Masa-masa enak akan segera datang lagi katanya. Oke, tapi kamu kayaknya udah mau menyerah di masa sulit ini. Padahal masa sulit ini udah menjelang-menjelang finish, menjelang-menjelang berakhir. Semuanya dikerjakan oleh universe. Ketika kartu tengahnya ini Major Arcana guys, memang ini kayak semacam ujian atau cobaan ya, kekuatan untuk kamu ya. Dan tentunya kayak pasti akan ada keuntungan untuk kamu kalau mau bertahan guys, oke? That's why remain positif datang di sini. Selama masa-masa sulit ini silahkan tetap berpikiran positif ya. The Nine of Pentacles, the Moon. Kamu kayak nggak bisa enjoy dengan apapun yang kamu dapatkan secara materi dari tempat kerjamu ini. Gaji sekian rasanya itu bikin nangis ya melihat keadaan The Ten of Swords. Ini kartu paling menyakitkan di deck tarot guys ya. Jadi keadaan kamu di tempat kerjamu saat ini menurutmu adalah hal paling menyakitkan yang pernah terjadi selama kamu berkarir ya. Empress. Di masa-masa seperti ini biasanya akan banyak sekali pemikiran-pemikiran tentang out from the company, tidak melanjutkan pekerjaan, resign guys ya, atau mungkin banyak di antara kalian yang udah memikir-mikirkan tentang peluang bisnis ya. Barangkali aku harus jadi pebisnis nih, itu wajar banget ya. Zaman aku waktu masih budak korporat juga begitu guys. Aku selalu kepikiran kalau lagi nggak enak-enaknya ya apa ya bisnis yang enak, usaha yang enak gitu. Tapi pada saat masa enaknya itu di kantor begitu, lagi bos lagi oke banget, misalnya peraturan manajemen lagi oke banget, boro-boro mikirin keluar guys, ya nempel terus di situ, ya kan? Seperti itu keadaan kamu saat ini. The Four of Swords, thank you very much. The Three of Cups. Oh, no, 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 no. Dari crowning kamu ini, kamu hanya kayak pengen cari kebahagiaan, tapi kayak ini guys, kayak tidak mempertimbangkan efek sampingnya ya. Kayak gini, intinya gua nggak ngerasain ini lagi deh. Intinya gua besok nggak ngeliat muka bos gua lagi deh. Intinya besok gua nggak perlu buka laptop di kantor ini lagi kayak gitu. Nekat-nekatan aku lihat di sini guys. Oke. Sangat tidak direkomendasikan ya. Sangat tidak direkomendasikan. Untunglah ini ada di awareness dan di crowning kamu ya. Tapi awareness dan crowning kamu searah guys. Ini biasanya membuat kamu kayak merasa dirimu yakin 100% dengan sikap kamu atau tindakan kamu yang pengen keluar dari kerjaanmu ini. Kamu tuh kayak ngerasa inilah waktu yang paling tepat begitu. Karena searah antara yang sadar dan yang alam bawah sadarnya ya. Kita teruskan The Five of Swords di recent past. Oh, begitu. Ada perubahan di situ guys yang kamu tidak mau terima. Ada perubahan di tempat kerjamu ini yang kamu tidak mau terima. Entah itu misalnya perubahan peraturan dan kemudian sampai sekarang itu kebayang-bayang sama kamu sebagai bentuk ketidakadilan. Tapi guys, dari kartu ini aku tidak lihat tentang ketidakadilan. Ya, but you make it as the injustice. Entah apapun itu guys yang terjadi di masa lalu yang tidak bisa kamu terima hingga saat ini mengenai pekerjaanmu ini, kamu masih menganggapnya seperti ketidakadilan. Contohnya begini, awalnya kamu mengerjakan sebuah pekerjaan dibantu oleh seseorang ya, jadi ada dua, oke, dan kemudian perusahaan bilang,
Untuk mengerjakan kerjaan kamu tidak usah 2 orang, 1 orang saja. Yang satu dipindahkan, dimutasi ke divisi lain atau mungkin di PHK ya. Dan mulai sekarang, mulai sejak saat itu gitu kamu jadi kerjanya itu double. Jadi berat banget terasa pekerjaannya begitu. Dan itu kamu anggap sebagai bentuk ketidakadilan dan hingga sekarang masih belum bisa kamu terima. Itu yang bikin kamu kayak gila nih perusahaan benar-benar nggak tahu apa namanya kemanusiaan. Apa saatnya gua out ya? Apa saatnya gua bikin bisnis sendiri ya? Mumpung tabungan ada nih, mumpung gua bisa cairkan dana pensiun jam sostek gua nih, gua bisa bikin rumah makan, gua bisa. Once kamu katanya bisa terima kebijakan tersebut, because guys, The Hierophant adalah cerita tentang ikut peraturan. Itu adalah kebijakan yang dibuat oleh perusahaan. Kalau kamu memang masih mau under the roof, di bawah atap perusahaan tersebut, kamu harus ikuti kebijakannya. Kecuali kamu bisa bikin perusahaan kamu sendiri. Oke, selama kamu masih ada di bawah atap perusahaan tempat kamu bekerja saat ini, kebijakan apapun atau keputusan apapun yang mereka buat terkait kamu, itu kamu harus bisa terima. Itu satu-satunya solusi perdamaian antara kamu dengan pekerjaanmu saat ini, supaya kamu bisa remain positif katanya. Oke, kalau seandainya kamu nggak bisa terima, kamu tidak akan pernah bisa remain positif. Lihat devil ini guys, mengintip-ngintip kamu, berusaha untuk menjebak, menjatuhkan kamu di masa-masa sulitmu ini. Hermit bijaksana. Yang aku lihat perubahan yang nggak bisa kamu terima itu bukan terjadi pada dirimu saja, dalam berbagai aspek ya. Jadi banyak orang yang seperti kamu keadaannya saat ini, dan mungkin kalau kalian ngomong di kantin, ngobrol di kantin gitu, cerita tentang, lu juga begitu ya, dari divisi lu juga banyak yang dikurangi ya. Jadi sekarang lu kerjanya banyak banget ya, lu ngurusin ini sekarang ya. Kamu itu berkomunikasi dan kamu nganggap itu seperti team building untuk rebellion atau pemberontakan. Padahal sebenarnya kalau kamu bisa lihat dari sisi positif, oh ternyata bukan aku aja, semua begitu. Nggak mungkin dong perusahaan ini berbuat seperti itu kalau memang nggak ada masalah. Itulah orang yang akan berpikir positif. Tapi orang yang berpikir negatif akan bilang, gila nih kita habis-habisan dikerjain nih, kita harus menyatukan kekuatan, kita keluar rame-rame. Hati-hati kamu, 10 orang kalian yang ngomong di kantin bicara tentang keluar, bisa jadi cuman kamu yang keluar 9 stay di situ. Nanti kamu amsyong guys ya. Let me clarify the page of funds. Thank you very much. Ya, Page of Cups. Ketika kamu bisa berdamai katanya dengan apapun itu perubahan, kamu harus taat peraturan katanya. Hierophant ini taat peraturan ya guys. Ini orang yang taat agama, taat dengan peraturan lokal, taat dengan norma-norma, taat dengan kebijakan, tidak melawan atasan. Itulah Hierophant. Oke. Kalau kamu bisa melakukan itu katanya di sepanjang Desember ini, The Fool ini akan ditegakkan tepat pada waktunya magically. Center of reading kamu akan ngerasa oh ajaib ya, apapun yang membebani kamu katanya guys, di Januari dari 2023 secara ajaib akan hilang. Kamu itu kayak dapat hadiah atas kesabaranmu. Dan untuk bisa sabar kamu harus remain positif. Untuk bisa remain positif kamu harus bisa hierophant atau paham tentang selama aku berada di atap perusahaan ini aku harus ikut dengan peraturan mereka. Apapun peraturan itu aku harus ikut. That's the hierophant. Sama kayak agama guys, banyak peraturan dari agama itu yang mungkin kadang kayak menekan kita gitu, tapi karena kita orang yang beriman, kita percaya sama agama kita, kita ikuti kan begitu ya. Nah seperti itulah yang kamu terapkan untuk pekerjaanmu ini. Bayangkan saja siapapun yang membuat keputusan yang tidak kamu suka itu, atau kebijakan yang tidak kamu suka itu adalah pemimpin agama. Anggap saja itu seperti patuh pada peraturan, supaya kamu bisa tetap remain positif untuk the best thing in the future ya. Oke, kalau kamu merasa cocok dengan apa yang aku sampaikan barusan, ini adalah ceritamu, resonate kata mereka, dan tertarik untuk melihat tips dan trik atau nasihat dari universe mengenai karir kamu ini guys di Desember ini, silahkan klik link di kotak deskripsi di bawah video ya. Nanti kamu akan diarahkan untuk menonton video sambungan secara eksklusif. Itu aja yang aku punya untuk kalian, all zodiac sign dari Taurus sampai ke Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, dan Mars. Special reading energi update karir dan keuangan di bulan Desember 2023 untuk para penerima gaji atau yang bekerja ke orang lain ya guys. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Sampai ketemu lagi di readingan kamu berikutnya. Thank you very much. Dadah guys.